Saya ingin bertanya, Pak. Apabila kan tadi jika terkena apa ya itu terkena bayangan atau terkena apa tertutupi oleh daun, nanti kan itu bisa rusak ya Pak di selnya itu. Terus Iya. nanti jika rusak itu bagaimana Pak cara memperbaikinya? Apakah langsung diganti yang baru atau ada caranya yang lain Pak? Terima kasih. Nah, ini untuk memperbaiki sel surya yang rusak, biasanya sudah eh, speaker view. Kalau salah satu sel ini rusak, misalnya ya, ini sudah terbakar dan menjadi rusak, maka kalau kita beli dari supplier nih, misalnya sudah masih dalam masa garansi, ini akan ditukar. Satu panel kita ini akan ditukar. Kenapa kok tidak bisa satu sel saja, Pak? Nah, ini agak sulit ya. Isinya itu paling atas ada kaca, ada lembarannya, ada aluminium foil, ada segala macam banyak lapisannya. Okay? Maka biasanya oleh manufaktur sudah langsung akan ditukar satu panelnya ini. Kalau dalam masa garansi ada yang rusak, langsung akan ditukar diganti yang baru. Tapi kalau kita beli sendiri ya, jadi tidak ada garansi-garansian. Kalau mau membongkar ya juga bisa juga. Ini lapisan paling atas ini kaca. Kacanya agak sedikit buram, dibuat buram supaya tidak banyak memantulkan cahaya. Ya. Jadi buka saja frame-nya, ini aluminium frame. Kemudian kacanya diambil, kemudian baru panelnya. Satu sel, ini kan satu sel ya. Satu kotak ini satu sel. Ya kita cek saja mana yang rusak. Nah, sel itu dilepas, diambil. Kita bisa beli dari panel lain, mungkin punya spare panel yang sebelumnya sudah rusak. Mungkin 5 ini sudah rusak. Nah, sisanya belum, nah kita bisa ambil dari sini. Ambil tel gitu ya, dipasangkan ke sini. Oke. Nah, ada beberapa profesi yang memang pekerjaannya seperti itu, maintenance dari solar system. Okay? Nah, salah satunya di prodi fisika ini kita akan ambil ke sana. Salah satu kompetensi mahasiswa ketika lulus, nanti harapan kita sudah bisa menghandle seperti ini ya. Pemasangan, pemantauan, kemudian troubleshooting, ya, kemudian repairing dan sebagainya. Okay? Seperti itu, Mbak. Kalau enaknya ya diambil semua jual, diganti yang baru. Iya, ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya silakan yang lain. Tadi izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Ini dulu saja Pak. Iya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Apabila mahasiswa pengen buat proyek dari solar cell untuk mengecas laptop Pak, apakah biaya yang digunakan juga banyak Pak? Dan apakah waktu yang digunakan untuk merancang solar cell untuk mengecas laptop itu lama Pak? Terima kasih Pak. Oke. Apakah biayanya? Berapa biayanya? Ini muncul dalam modul ini kan. Nah, kita lihat dulu. Misalnya saya punya HP ya. Untuk mengecas apa tadi laptop? Iya Pak, laptop. Oke, contohnya laptop saya tadi kita perlu 20 volt 3,25 ampere. Laptop saya perlu ini ya. Nah, dia baterainya bisa bertahan selama 6.000, misalnya dia bisa bertahan selama 2,5 jam ya. Gitu ya. Kan berarti kalau kita kalikan saja nih 20 volt kalikan 3,25 ampere berapa? 60 kali seperempat 65 watt ya. 65 watt kali 2,5 jam berarti perlu berapa itu? 130 tambah 30,25 162,5 ya. 162,5 watt jam. Oke. Yang diperlukan untuk mengecas satu laptop sampai penuh kan 162,5 watt jam. Ya. Nah, kita bisa lihat saja, kita ambil solar panel yang ukurannya berapa. Ya. Ini umumnya yang ada adalah 100 watt peak, 80 watt peak, 50 watt peak, 10 watt peak. Oke.
kira-kira sehari itu ada 4 jam efektif. Ya. Berarti kalau saya punya yang 100, saya ada 400 WH. Oke. Kalau yang 80, ada 320 WH. Kalau saya yang pakai yang 50, ada kira-kira 200 WH. Kalau yang 10, ada 40. Ya. Nah, ini kan paling dekat yang ini ya, 200 ya. 162,5. Anda bisa pakai yang 50 watt peak saja. Oke, 100 watt peak ini harganya kira-kira yang polisilikon 1 juta. Yang 80, saya lupa ya, 900. Mungkin 800 ribu. Oke, kalau yang 10 ini 250 ribu. Oke. Ini mungkin diantaranya. Ya, kita ambil 500 ribu ya. Nah, bisa 500 ribu, tinggal solar charge controller mungkin 50-an ribu atau 100 ribu, langsung bisa. Karena loadnya DC ya. Jadi di-charge dengan menggunakan USB atau kabelnya yang langsung DC. Oke. 500 ribu. Kalau gampang atau tidaknya ya sebenarnya gampang sih. Ya, tapi kalau kita memang benar-benar mau expertise di bidangnya, tahu dari A sampai Z, ya, itu perlu waktu yang banyak. Nanti kita akan ada mata kuliah baru namanya teknologi EBT. Ya, isinya terutama akan membahas solar cell dari A sampai Z-nya. Nah, kalau tertarik itu ada angkatan 2018, 2019 yang punya proyek. Sekarang beberapa dosen sudah mulai punya proyek. Kalau saya dan Bu Bonita ini umumnya masih di tataran sel, membuat selnya ya. Jadi belum ke panel seperti ini. Jadi membuat sel dari apa dicampur apa hingga menghasilkan listrik. Nah, yang sudah level panel ini di tempatnya Prof Haryadi. Prof Haryadi ada di Padepokan, tahu ya? Di daerah Merapi sana. Tahu, Pak. Itu ada satu proyek kelas yang sedang menggunakan sel surya ngecas HP di sana ya, di tengah hutan, kan ada hutan di tengah perkebunan merica di lereng Merapi sana tidak ada listrik. Oke. Jadi memang memasang sel surya 50 watt peak dicolokkan ke HP ya, untuk ngecas HP di tengah hutan. Begitu ya, Mbak Rini? Iya Pak, makasih banyak Pak. Oke. Tadi siapa yang belum jadi tanya tadi? Saya Pak, kita Pak izin Iya, bertanya. Pak. Oke. Saya Rizal dulu aja Pak, nggak apa-apa Pak. Oh ya. Pak izin bertanya. Selama ini saya melihat solar cell itu di tepi jalan itu terkena hujan. Apakah itu tidak berpengaruh, Pak? Artinya maksudnya pengaruh apa? Awet atau tidaknya? Atau kalau Dari luar awet tidaknya, Pak. Oh, awet atau tidaknya? Terkena air hujannya itu. Sejauh ini tidak. Jadi biasanya panel ini memiliki garansi hingga 25 tahun. Ya. Mungkin garansinya 10 tahun, tapi masa pemakaiannya 25 tahun. Oke. Jadi kalau kita pasang solar panel mungkin dalam 10 tahun sudah balik modal. Nah, kita masih bisa menikmati listrik gratis selama 15 tahun selanjutnya. Oke. Itu biasanya 25 tahun operasinya, ya, operasionalnya. Kenapa kok tidak apa-apa dengan air hujan? Nah, ini lapisan atasnya ini bukan langsung silikonnya, Mas. Ini kaca. Ya. Kaca yang dibuat memang agak tidak rata supaya tidak banyak memantulkan cahaya. Ya. Jadi, kalau di pinggir jalan ini kalau tertutup debu, justru nanti efeknya luarannya kecil, berkurang. Ya. Nah, sebagian besarnya tertutupi oleh apa yang ada debu. Ya. Maka kalau ada hujan, ini malah bagus untuk alami ya, membersihkan selnya. Jadi nanti di atasnya sudah komplit, sudah langsung clean lagi. Ya. Jadi secara teknikal tidak apa-apa terkena air hujan. Ya. Kecuali memang ada defect, misalnya kacanya pecah atau retak, jadi air merembes masuk, nah itu akan merusak, ya, karena permukaan silikonnya akan terkontaminasi, nanti ada oksidasi, Si-nya menjadi SO2 dan sebagainya, berkarat dan sebagainya.
Ya, yang paling rentan kan sebenarnya logamnya ini. Kalau silikon ini tidak begitu reaktif, ya, tapi kalau logam ini yang menjadi elektrodanya ini kan rentan dengan karat. Nah, kalau sudah berkarat terputus satu ya sudah. Nah, satu bagian sel itu mungkin akan menjadi hotspot. Gitu ya. Baik, Pak. Kalau di jalan, Mas, yang paling berbahaya itu justru apa? Yang membuat rusak. Ini PCU ya, penurunan jalan umum ya. Ini ada kotaknya. Justru yang rentan hilang tuh ini, Mas. Ini budaya bangsa kita ini masih betul, ini perlu dibinasakan, ini perlu dibina ya. Ini akinya ini yang sering dicuri. Oke, solar charge control dan aki di sini aki karena mahal ya, bisa dijual mungkin 400.000 laku. Di sebagian besar lampu penerangan jalan tidak berfungsi itu karena akinya hilang. Kenapa tidak berfungsi? Ya iya, lampu ini kan digunakan untuk malam hari. Kalau siang hari pakai solar cell, tapi kalau malam hari kita perlu aki. Kalau akinya sudah dicolong, nah ini sudah malam hari nggak bisa nyala. Oke. Itu ya. Baik, Pak. Oke, lain lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Saya itu kan pernah membaca di salah satu bacaan. Nah itu ada kaitannya antara nasional elektrik kode dengan kode listrik pada fotovoltaik itu maksudnya bagaimana Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. National Electric Code dengan kode listrik pada fotovoltaik. Ya itu maksudnya apa Pak? Soalnya saya pernah baca itu nasional elektrik kode itu ada hubungannya sama apa? Fotovoltaik Pak. Oh, mungkin ini ya dimaksudnya. Sebagian tidak semua negara itu menggunakan tegangan listrik 220 volt. Ini di tempat kita memang menggunakan 20 volt, 50 Hz ya. Ini di Indonesia. Malaysia, Singapura juga sama. Asia. Okay. Tapi di beberapa negara lain, seperti nanti kalau Anda berkesempatan ke US, Jepang, ini listriknya tidak 220 tapi 110 volt, 60 Hz. Ini kalau yang 3 fase 380 maaf. 380 volt. Kalau yang 1 fase ini yang 220 volt. Oke. Mungkin itu yang dimaksud kali ya. Nah, ini kita perlu tahu tiap-tiap negara menggunakan instrumen yang berbeda. Nah, ini kalau kita membeli peralatan di Jepang, misalnya ya, dulu saya di Jepang itu kalau mau mahal $10 di Jepang 1.000 yen, 2.000 yen. Ya. Nah, maka kita sering potong sendiri, beli alat cukur sendiri ya. Ini kebiasaan ini ke bawah, jadi rambut saya selalu kayak gini potongannya ya, karena kebiasaan dulu. Ini motong gundul yang gampang. Nah itu ketika kita bawa ke pulang alat potong rambut di Jepang, dari Jepang dan dari US ini, dia akan meledak Mas. Ya, 110 volt, kemudian kita fit dengan 220 volt ini meledak, ya, tidak kuat. Untung belum dipakai untuk menggunting rambut ya. Ini meledak. Nah, ini mungkin yang perlu kita take note ketika mau inverter tadi, dari inverter solar cell ke inverter. Inverternya ini menghasilkan berapa? 220 volt, apa 110 volt atau 380? Ya. Oke, mungkin perlu kita tahu spesifikasi. Jika kita mau ekspor impor dengan PLN. Nah, ini kita tahu ya. Oke, untuk ekspor impor dengan PLN kita tidak boleh sembarangan memasang ya. Jadi harus ada orang dari PLN yang tersertifikasi. Nah, itu kita pinginnya mahasiswa kita nanti perusahaan kita dapat sertifikat untuk memasang ekspor impor ini ya. Nah, ini kan kita mengetahui. Ya. Itu Mas. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Bapak izin bertanya. Kan
Kalau listrik tuh Pak, biasanya kan sering terjadi konsleting. Nah, kalau solar cell itu bisa jadi konsleting juga nggak Pak? Terima kasih. Ya bisa juga Pak. Konsleting itu kan artinya short, ya, short circuit. Sirkuit di mana dari kutub negatif dan kutub positif itu terhubung secara langsung, ya, tanpa ada beban yang mencukupi. Misalnya ini saja aki. Paling berbahaya di jalur sana itu biasanya aki karena yang arusnya paling besar kan ada di aki. Misalnya ini ada 2000 ampere jam, ya. Nah, kalau saya memakai 1 jam, kalau memakai 2000 ampere habis besarnya besar sekali. Kita hubungkan ini dengan ini Anda tuh taruh logam saja, ya, sendok misalnya, sendoknya meledak Mbak, terbakar, ya. Kita perlu ada precaution makanya di sini, ya. Kita dulu pernah menghubungkan kabel positif dengan negatif aki ini dengan kabel, mau disuguhkan saja meledak. Di kabelnya tidak kuat. Logam di sininya gumpil, meleleh. Oke. Di logam di kabel ujungnya itu meleleh. Dari besi. Nah, ini kita perlu memberikan load yang besar. Kalau loadnya terlalu kecil, kan arus yang mengalir besar sekali, I kuadrat R panasnya besar sekali. Nah, ini panas ini bisa melelehkan logam yang terhubung di antara kedua. Oke. Jadi tetap sama, prekausinya sama dengan listrik yang dari PLN. Oke. Apalagi kalau setelah inverter. Oke. Kalau sebelum inverter ini kan listrik DC paling ya seperti itu, meledak atau panas atau meleleh besinya. Tapi listrik AC ini setelah inverter ini yang lebih berbahaya, ini yang bisa kesetrum lebih berbahaya karena kalau listrik AC. Ya. Kalau listrik DC ya biasanya tidak begitu. Ini hanya panas atau burn saja, ya. Kalau AC ini yang menyebabkan bisa apa? Dengan tubuh kita, dengan sistem kelistrikan tubuh kita, jantung kita kan memakai sinyal listrik yang dapat mengganggu itu, mengganggu kontraksi otot dan sebagainya. Oke. Jadi tetap harus safety-nya harus diperhatikan, baik menggunakan sel surya maupun listrik DC dari AC dari PLN. Oke, itu ya Mbak ya? Iya Bapak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan. Itu kan kebanyakan yang kita ketahui panel surya itu menghasilkan listrik dari sinar matahari saja. Nah, setelah saya baca di salah satu web itu ada yang mengatakan kalau panel surya itu bisa menghasilkan listrik dari hujan. Apakah itu benar, Pak? Kalau misalnya iya, apakah teknologi itu sudah ada? Maksudnya sudah diciptakan seperti itu? Oke, apakah ada sumber energi lain yang bisa diambil ya? Ada, memang yang dari air hujan ada, tetapi teknologinya bukan sel surya. Itu namanya triboelektrik ya, atau piezoelektrik. Oke. Ini nanti ada di mata kuliah fisika material. Ini material-material yang khusus seperti ini. Triboelektrik itu apa? Itu adalah sesuatu yang tribo, ini gesekan. Dari gesekan menghasilkan listrik. Anda dulu pernah bermain ini ya? Waktu SD, menggaris digosok-gosokkan ke rambut. Oke. Kemudian bisa mengangkat kertas ya? Iya Pak, pernah. Itu salah satu triboelektrik. Itu kan bukti awal bahwa di situ kita bisa menghasilkan listrik. Nah, itu juga sama. Panel surya. Di atas kacanya ini isi material triboelektrik. Ketika ada air hujan mengalir, dia akan menghasilkan listrik juga. Yang kedua adalah piezoelektrik. Piezo itu mekanis, tekanan ya, pressure, tekanan. Elektrik, listrik. Ini sesuatu benda yang menghasilkan listrik ketika ditekan.
quartz atau ada beberapa material lain yang ketika ditekan dia akan menghasilkan listrik, ya. Ditekan, dilepas, bisa menghasilkan. Nah, ini juga bisa dipakai. Jadi misalnya air hujan yang menumbuk lempengan ini kan pada dasarnya dia menekan, ini ya, menekan materialnya. Kalau kita lapisi sel surya ini dengan material piezoelektrik, maka ketika panas dia bisa menyerap radiasi sinar matahari, ketika hujan bisa menyerap energi tekanan dari air hujan. Ini material piezoelektrik. Sudah ada di tataran riset sudah banyak. Tataran komersil mungkin ada beberapa produk yang solar cell dilengkapi dengan triboelektrik. Piezoelektrik belum. Bagian besar mungkin triboelektrik. Jadi itu sebagai hibrid, ya. Pas panas dia bisa menyerap sinar matahari, dia bisa menyerap listrik dari gerakan air. Ya. Seperti itu mungkin, Mbak, terbarunya. Ya, Pak. Itu berarti pemasangannya itu juga sama seperti sel surya. Biasanya sudah diintegrasikan dengan sel suryanya, ya. Seperti panel surya biasa, cuman di atasnya ada lapisannya, ada lapisan triboelektrik. Perkabelan segala macam sudah disediakan mereka. Okay? Ya tinggal pakai saja kalau yang sudah komersil. Baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Baik Pak. Ya, silakan. Boleh dijelaskan lagi Pak, apa itu KWH Exim on grid? KWH Exim, kemudian apa lagi? Sudah Pak, itu aja. KWH Exim saja ya. KWH Exim apa? Oke. Nah, ini ketika kita ingin terhubung dengan PLN. Oke. Jadi kalau di rumah sekarang kan jaringan PLN masuk rumah kita ada kotak listrik itu ya. Yang kita ngisi pulsa listrik itu loh. Yang kalau udah mau habis bunyi pip pip pip. Oke. Nah, ini sebagai KWH meter. Oke. Fungsinya untuk apa? Itu untuk mengukur berapa banyak listrik yang dipakai di rumah kita. Ya, kita download listrik, ya, kita memakai listrik berapa banyak. Ini terukur di KWH meternya berapa. Ya. Nah, ini KWH biasa. Kalau kita, kenapa KWH biasa? Karena cuma ada satu jalannya, listrik dari PLN masuk ke rumah kita. Ya. Tapi kalau kita punya panel surya, ada kemungkinan produksi dari listrik dari panel surya ini berlebih. Misalnya, panel surya menghasilkan 35 kWh, ya. Sedangkan saya cuma memakai 15 kWh saja. Maka sisanya 20 ini saya bisa jual ke PLN, ya, melalui KWH meter Exim, ekspor impor. Ya. Kenapa disebut ekspor impor? Nah, karena selain dia bisa mengukur berapa listrik yang saya ambil, dia juga bisa mengukur berapa listrik yang saya ekspor. Ya. Mengukur berapa listrik yang saya impor, berapa listrik yang saya ekspor. Ya. Misalnya di hari yang cerah, solar cell saya menghasilkan 35 kWh, keperluan saya 15. Jadi 20 saya ekspor. Nah, besoknya lagi ternyata mendung, seharian mendung, sehingga cuma menghasilkan 11 kWh. Sedangkan kebutuhan saya tetap 15 kWh. Maka hari berikutnya saya impor dari PLN, saya mengambil 4 kWh dari PLN. Ya. Maka diperlukan sebuah alat namanya KWH meter yang bisa mengukur ekspor dan impor. Ya. Nah, ini bisa mencatat aliran listrik keluar maupun masuk ke rumah kita. Ya, nanti akan tercatat keluar berapa, masuk berapa, saldo berapa. Oke. Sehingga nanti di akhir bulan ketika kita keluar tagihan, akumulasi ekspor saya 20, impornya 4. Maka saya memiliki surplus ini 16 kWh dibeli oleh PLN. Okay.
kita mendapatkan uang dari menjual listrik sebanyak 16 kW. Itu Mbak, sudah lebih jelas? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah, Pak. Belum ada. Cukup? Cukup, Pak.